Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Aditria dengan NPM 224101024 dari Peminatan Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Hari ini kita akan membahas tentang screening dalam kesehatan masyarakat. Yuk tonton videonya. Di video kali ini kita akan belajar 7 poin, yaitu yang pertama ada definisi screening, yang kedua ada tujuan screening, yang ketiga ada alat screening, yang keempat ada jenis-jenis screening, yang kelima ada kriteria screening, yang keenam ada proses screening, dan yang terakhir ada manfaat dan kekurangan screening. Jadi apa sih screening itu? Screening itu disebut sebagai proses penyaringan atau penapisan. Screening ini berfungsi sebagai filter atau saringan yang memisahkan orang-orang yang mungkin memiliki kondisi tertentu dari mereka yang mungkin tidak. Screening ini tidak memberikan diagnosis pasti, tetapi hanya memberikan probabilitas seseorang beresiko atau tidak terhadap suatu kondisi tertentu. Pada screening ini, apabila orang diduga berpenyakit, maka harus didiagnosis pasti dengan membandingkan pada gold standar atau standar emas, yaitu standar yang diyakini benar. Standar gold standar ini ada pemeriksaan laboratorium, USG, pemeriksaan dokter, dan lainnya. Dalam schematic representation of the natural history of disease oleh Mausner dan Kramer 1985, screening ini ada pada detection early diagnosis prompt treatment atau deteksi dini. Screening ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada tujuan umumnya, yaitu untuk menemukan orang-orang yang tampaknya sehat namun sebenarnya menderita suatu penyakit. Dan yang kedua ada tujuan khusus dalam screening, yaitu deteksi dini penyakit agar dapat ditangani lebih cepat, mengurangi angka kematian dan kesakitan dengan menemukan kasus sebelum berkembang lebih parah. Yang ketiga ada mengurangi keparahan suatu penyakit melalui pengobatan dini. Dan yang terakhir meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai penyakit. Lalu apa aja sih alat screening itu? Alat screening ada beberapa macam. Yang pertama ada pemeriksaan fisik seperti pengukuran tekanan darah dan indeks massa tubuh. Yang kedua ada tes laboratorium, misalnya tes darah untuk gula darah dan kolesterol. Yang ketiga ada tes pencitraan seperti mamogram dan ultrasonografi. Dan yang terakhir ada kuesioner seperti skala depresi atau asesmen risiko penyalahgunaan zat. Adapun jenis screening itu ada beberapa macam. Yang pertama ada mass screening. Screening yang dilakukan pada populasi luas seperti screening COVID-19. Yang kedua ada selective screening, dilakukan pada kelompok beresiko tinggi, misalnya pap smear untuk wanita usia lebih dari 30 tahun. Yang ketiga ada multiple screening, yaitu menggabungkan beberapa tes sekaligus, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dengan berbagai tes. Yang keempat ada prospective screening, yaitu screening yang dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah atau organisasi. Dan yang terakhir ada opportunistic screening, yaitu screening yang dilakukan saat seseorang berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kriteria screening menurut Wilson dan Jungner Principles ada 10, yaitu intinya yang pertama ada penyakit yang dideteksi merupakan masalah kesehatan yang signifikan, tersedianya pengobatan yang efektif, memiliki alat uji yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat, dan biaya screening ini seimbang dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Proses screening ada beberapa tahapan yang tertera dalam gambar berikut. Manfaat dalam melakukan screening ada beberapa. Yang pertama ada biaya relatif murah dan dapat dilakukan secara selektif. Yang kedua mempermudah deteksi dan pengendalian penyakit dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada sederhana dan fleksibel dalam penerapannya.
Hasil uji atau tes screening ini dapat dipercaya dengan memenuhi beberapa indikator seperti validitas dan reliabilitas. Namun dalam pelaksanaan screening ada beberapa kekurangan, yaitu tidak 100% akurat dan kemungkinan false positif dan false negatif. Yang kedua ada membutuhkan biaya dan sumber daya yang besar dan dapat menyebabkan kecemasan atau stres bagi individu yang menjalani tes. Yang selanjutnya dalam video ini kita akan membahas uji diagnostik dalam kesehatan masyarakat. Uji diagnostik ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit secara akurat dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat. Yuk kita bahas lebih lanjut. Uji diagnostik ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang, apakah ia memiliki penyakit tertentu atau tidak. Proses diagnosis ini dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada anamnesis, yaitu wawancara riwayat kesehatan pasien. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu mengamati tanda-tanda klinis. Yang ketiga pemeriksaan penunjang seperti tes darah, ronsen atau CT scan. Uji diagnostik ini memiliki beberapa tujuan, yaitu screening menemukan penyakit lebih awal sebelum gejala muncul. Yang kedua, penegakan diagnosis, yaitu memastikan seseorang benar-benar menderita penyakit tertentu. Yang ketiga, menentukan pengobatan, yaitu membantu dokter memberikan terapi yang tepat. Dan yang terakhir ada studi epidemiologi, yaitu memantau dan memahami pola penyebaran penyakit dalam masyarakat. Ada 2 metode utama dalam uji diagnostik. Yang pertama ada uji diagnosis serial yang pemeriksaannya dilakukan secara bertahap. Contohnya tes tuberkulin positif harus diikuti dengan fototoraks untuk memastikan TB paru. Yang kedua ada uji diagnosis paralel, yaitu beberapa tes dilakukan sekaligus untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Misalnya pada pasien gawat darurat yang langsung dilakukan CT scan dan pemeriksaan gula darah. Ada 2 model dalam uji diagnostik. Yang pertama ada model 1 uji screening yang dilakukan dengan metode yang telah diuji sebelumnya dan memiliki sensitivitas serta spesifisitas yang tinggi. Biasanya dilakukan secara serial. Yang ke model 2 yaitu uji screening yang digunakan untuk alat uji yang belum diuji coba sebelumnya dan dilakukan secara paralel agar hasilnya lebih cepat. Validitas uji diagnostik ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas adalah kemampuan tes untuk mendeteksi penyakit dengan benar atau true positif, dan spesifisitas yaitu kemampuan tes untuk mengenali orang yang sehat atau true negatif. Tes yang ideal harus memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, jika sensitivitas meningkat, spesifisitas bisa menurun dan sebaliknya. Dalam uji diagnostik ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama ada prevalensi penyakit harus tinggi. Yang kedua harus tersedia terapi atau intervensi yang efektif yang dapat mengubah perjalanan penyakit. Yang ketiga ada pengobatan dini harus memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pengobatan pada kasus yang lanjut. Dan yang terakhir penyakit tersebut menunjukkan morbiditas dan atau mortalitas yang bermakna apabila tidak diobati. Beberapa contoh uji diagnostik dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama ada uji tuberkulin atau Mantoux test yang memenuhi syarat uji diagnostik karena TBC ini memiliki prevalensi tinggi dan dapat diobati dengan baik jika dideteksi dengan dini. Yang kedua ada fototoraks untuk kanker paru. Yang ini tidak cocok untuk screening karena kanker paru sulit dideteksi dini dan pengobatan yang efektif belum tersedia. Prinsip dasar uji diagnostik atau screening ini harus memberikan manfaat yang lebih dibandingkan uji yang telah ada, di mana
uji yang dilakukan dapat memberikan nilai diagnostik yang lebih baik. Dalam uji diagnostik ini erat kaitannya dengan gold standar. Gold standar yang digunakan sebagai pembanding tidak boleh mengandung unsur atau komponen yang diuji. Yang kedua, gold standar tidak boleh memiliki sensitivitas dan atau spesifisitas yang lebih rendah daripada uji diagnostik yang baru. Beberapa contoh gold standar dalam uji screening. Yang pertama ada dalam hipertensi dengan pengukuran darah dengan tensimeter. Dengan gold standar pengukuran tekanan darah yang berulang atau ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM atau home blood pressure monitoring atau HBPM. Dan uji screening kanker serviks atau dengan menggunakan pap smear dengan gold standarnya kolposcopy atau biopsi serviks. Analisis dalam uji diagnostik ini menggunakan cross-sectional atau tabel 2x2 yang merupakan strukturnya mirip dengan penelitian observasional. Perbedaannya dalam uji diagnostik ini hanya menentukan suatu uji dapat memisahkan subjek yang sakit dari yang tidak sakit. Validitas dalam uji screening ini merupakan kemampuan suatu alat untuk memisahkan mereka yang betul-betul sakit dan mereka yang betul-betul tidak sakit. Dalam validitas ini memiliki dua komponen, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Untuk tabel uji screening ini tertera pada gambar berikut. Besaran nilai sensitivitas dan spesifisitas suatu tes memperhatikan beberapa hal, yaitu prevalensi penyakit. Jika prevalensinya rendah, maka kecil kemungkinan subjek dengan hasil uji positif atau sakit. Dan prevalensi rendah lebih penting uji yang spesifik dibandingkan uji sensitif. Sebaliknya, penyakit yang mempunyai prevalensi tinggi memerlukan uji yang sensitif. Dalam validitas juga memperhatikan beberapa hal, yaitu resiko adanya kasus yang tidak terjaring atau lolos. Yang kedua, besarnya biaya diagnosis klinis. Dan yang terakhir ada frekuensi tes screening, yang kemungkinan pada tes screening berikutnya akan mengambil kasus yang tidak terjaring pada saat ini. Untuk rumus cara mencari sensitivitas, yaitu dengan A per A tambah C dikali 100%. Untuk spesifisitas yaitu D per B tambah D dikali 100%. Untuk positive predictive value A per A tambah B kali 100%. Dan negative predictive value D per C tambah D dikali 100%. Berikut merupakan contoh soal dalam menghitung sensitivitas, spesifisitas, positive predictive value, dan negative predictive value. Jadi kesimpulannya, sensitivitas dan spesifisitas idealnya sebuah alat tes mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang 100%. Namun pada realitanya, peningkatan nilai sensitivitas pada sebuah alat atau uji tes akan mengurangi nilai spesifisitasnya. Dari jawaban di atas didapat sensitivitas yaitu 90,25%. Artinya jika ada 100 orang yang benar-benar menderita kanker serviks, alat ini dapat mengidentifikasi 90 orang dengan benar, tetapi akan melewatkan 9-10 orang sebagai orang sehat atau tidak kanker serviks atau false negatif. Dengan spesifisitas 33,33%, artinya jika ada 100 orang yang sebenarnya tidak menderita kanker serviks, alat ini hanya akan mengidentifikasi 33 orang dengan benar, tetapi 67 orang lainnya akan salah diklasifikasikan sebagai kanker serviks atau false positif. Dan nilai PPV-nya 97,06% dan NPV-nya 12,28%, yang artinya bisa dilihat dalam gambar yang tertera.
Itu dia materi yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.